Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Mario TV. Hello everyone, bagaimana kabar kalian hari ini? Semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. So teman-teman, kali ini aku bakal buat video baru dengan tema yang baru, yaitu prediksi tentang salah satu kompetisi. Dan ini akan saya lanjutkan terus nanti untuk program-program yang lain juga. Nah, untuk hari ini aku bakal bikin prediksi siapakah yang akan masuk ke Grand Final dan memenangkan MasterChef Indonesia Season 7. Oke teman-teman, so first let's talk about MasterChef Indonesia Season 7. Saya rasa sih ya, MasterChef Season 7 ini salah satu yang paling populer di antara MasterChef sebelumnya. Jadi kita tahu program MasterChef memang sangat-sangat diminati dan bahkan memenangkan program terfavorit ya di salah satu penghargaan. Dan tahun ini begitu booming juga. Saya kebetulan mengikuti juga dari awal sampai sekarang sudah masuk ke babak 4 besar teman-teman. Sebuah perjuangan sangat panjang oleh para peserta untuk bisa sampai ke babak 4 besar. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa dan sangat unpredictable. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali andalan-andalan atau jagoan-jagoan orang yang sudah tersisi di awal. Dan malah mungkin beberapa ya yang selalu masuk pressure test sekarang justru ada di babak 4 besar. So, menurut teman-teman, siapakah yang akan melaju ke babak Grand Final menjadi top 2 dan siapakah yang akan memenangkan MasterChef Indonesia Season 7 ini? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, now we back to my prediction. Jadi sebenarnya ini hanyalah analisis saya sendiri dan opini saya. Jadi bisa saja apapun prediksi saya ini itu bisa salah, bisa benar. Namanya juga prediksi ya. Jadi kalau misalnya salah, harap maklum. Tapi kalau benar, ya berarti memang analisis yang saya lihat itu berlaku untuk MasterChef Season 7 ini. Tetapi kembali lagi teman-teman, namanya kompetisi di ajang TV itu sangat-sangat susah untuk kita tebak endingnya akan seperti apa. Jadi this is just my opinion. Jangan terlalu diambil hati kalau peserta favorit kalian tidak saya sebutkan untuk prediksi saya. It's just my opinion. So subjektif dari saya banget, sangat-sangat subjektif. Jadi kalian boleh punya pendapat yang lain. So this is just my opinion. Ingat lagi ya, this is just my opinion. Jadi kita bebas berpendapat asalkan tidak merugikan orang lain. Oke, so pertama-tama saya bakal memberikan prediksi siapakah yang kira-kira bakal masuk ke babak dua besar atau menjadi grand finalist. Nah, teman-teman, keempat peserta yang ada di babak 4 besar kali ini memiliki kemampuan yang memang tidak usah diragukan lagi dalam memasak atau mengolah makanan. Itu mereka adalah orang-orang yang sudah diuji mentalnya oleh para juri. Kita tahu Chef Yuna, Chef Arnold, dan Chef Renata itu adalah juri-juri yang sangat kompeten. Dan untuk sampai ke babak 4 besar ini mereka pasti bukan main-main, bukan sekedar aji mumpung. Kita tahu bahwa Jerry itu, kalau teman-teman tidak tahu, Jerry itu adalah mahasiswa pariwisata. Kemudian dia itu pernah kerja di Ritz-Carlton hotel ya, di hotel. Kemudian Nindi tuh kalau lihat di IG-nya tuh dia memang ada beberapa postingan yang selalu mengolah makanan. Jadi itu mereka punya basic yang luar biasa. Kemudian Audrey ini meskipun paling muda, tapi kita bisa melihat bagaimana kemampuannya selama ini itu luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh. Dan Faiz ini kan kalau tidak salah pernah kursus singkat masak di luar negeri juga, di Prancis kalau tidak salah, kalau saya tidak salah ingat ya. Dan mereka ini keempat-empatnya luar biasa. Tetapi namanya kompetisi, tentu ada yang terbaik di antara yang terbaik, atau tiba-tiba saat itu beruntung ketika kita masak, dia masakannya enak untuk tema hari itu. Nah, jadi menurut saya yang akan masuk ke babak Grand Final adalah Audrey dan Nindi.
Oke teman-teman, jadi mari kita coba analisis ya. Kenapa saya memprediksi dua orang ini akan masuk ke babak Grand Final MasterChef Indonesia Season 7? Karena kalau kita melihat dari segi menang challenge, baik itu individu, kemudian tim challenge, dan pressure test. Pertama Nindi. Nindi ini sudah 5 kali menang challenge individu. Ingat, 5 kali menang challenge individu, kemudian 2 kali menang team challenge, dan 5 kali masuk pressure test. Termasuk banyak sebenarnya untuk masuk ke pressure test. Tetapi kita bisa lihat bahwa dengan 5 kali kemenangan itu membuktikan bahwa kemampuan Nindi itu paling baik di antara yang lainnya, karena bisa sampai 5 kali menang challenge individu. Dan sedangkan Audrey, kenapa saya milih grand finalist kedua adalah Audrey? Karena Audrey ini meskipun hanya baru 1 kali menang challenge, tapi dia masuk ke pressure test itu baru 2 kali. Dan dia juga 3 kali menang tim challenge. Nah, dia 3 kali menang tim challenge, 1 kali menang challenge individu, dan hanya 2 kali masuk pressure test. Artinya apa? Artinya makanan Audrey itu bisa dianggap konsisten lah, konsisten, selalu berada di level aman gitu. Selalu berada di level aman. Makanya saya memilih kedua ini. Kemudian kenapa saya nggak milih Faiz dan Jerry? Pertama, mereka berdua memang luar biasa, tapi kita tahu bahwa Faiz itu sudah 6 kali masuk ke pressure test dan belum pernah menang challenge. Belum pernah menang challenge, hanya 2 kali menang team challenge. Sedangkan Jerry ini sebenarnya sangat luar biasa teman-teman. Bisa saja dia masuk ke 3 besar kalau menurut saya. Dia udah pernah keluar tereliminasi, tapi masuk lagi dan bisa sampai ke 4 besar. Itu adalah sebuah hal yang patut kita sebenarnya waspadai, bahwa dia punya kemampuan yang luar biasa. Karena dia bisa sampai memiliki perkembangan yang luar biasa setelah tereliminasi kemudian sampai ke babak 4 besar. Hanya saja menurut saya sebuah kelebihan Audrey dibanding Jerry, karena dia belum pernah masuk ke black team atau tidak pernah tereliminasi, sedangkan Jerry udah pernah tereliminasi. Dan Audrey itu konsisten dari awal sampai akhir, selalu aman. Nah, makanya saya memilih bahwa Audrey dan Nindi lah yang patut masuk ke Grand Final MasterChef Indonesia. Itu prediksi saya ya. Kemudian kita bisa melihat kemampuan Nindi dan Audrey itu menurut saya luar biasa. Untuk Nindi itu kadang membuat sesuatu yang diremehkan orang lain, seperti pada saat dia membuat cookies yang gula pokoknya cookies itulah yang diketahui sama orang-orang, tetapi ketika dimakan ternyata dia yang menang challenge tersebut. Jadi luar biasa kan. Kemudian untuk Audrey, saya rasa dia selalu membuat makanan yang terlihat menarik, out of the box, dan selalu memberi tantangan buat dirinya. Dia tuh nggak bikin makanan yang biasa-biasa aja, entah dari segi tampilan maupun dari segi bahan. Dia tuh selalu kompleks gitu loh, kalau yang saya lihat ya selama mengikuti MasterChef Indonesia Season 7 ini. So, siapakah yang akan menang di antara dua ini? Menurut saya yang akan menang adalah Nindi. Oke, kenapa saya mengatakan bahwa Nindi yang akan menang? Saya melihat bahwa Nindi ini selalu ketika dia Nindi ini ketika suasananya tidak tegang ya atau santai, dia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa atau nothing tulus gitu. Tapi ketika dia ada bayang-bayang pressure test, itu mempengaruhi juga sih kalau menurut saya. Dia akan lemah ketika pun dia masuk pressure test, dia itu akan lemah. Tapi kita bisa lihat, kita bisa bayangkan bahwa nanti di grand final itu dia pasti harusnya nothing tulus aja, karena mau bagaimanapun itu tidak ada lagi tereliminasi, hanya memperebutkan juara saja, maka dia akan mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Makanya saya memilih Nindi, karena dia pasti bisa memberikan sesuatu yang luar biasa nanti di grand final. Kalau misalnya prediksi saya benar, dia ada di grand final, karena sepertinya tidak ada ketakutan bahwa dia akan masuk ke pressure test atau akan keluar, karena udah di grand final. Dan Audrey akan memberikan perlawanan yang sengit, karena tentu dengan kreativitas dan ide-ide gilanya dia tentu akan menghasilkan sesuatu yang bisa memberatkan Nindi untuk menjadi juara. Tapi saya masih percaya prediksi saya bahwa yang akan menang adalah Nindi, walau melihat dari
berkompetisi dan beberapa kali sudah dia menang. Oke teman-teman, jadi itu prediksi saya. Sekali lagi jangan diambil hati kalau peserta favorit kalian tidak saya sebutkan. Ini hanya opini saya pribadi. So, namanya prediksi bisa salah bisa benar. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya sampai di babak akhir Master Series Indonesia Season 7. Last but not least, stay positive, spread love to others, and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.